Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Rido. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Malaysia tiap-tiap bulan nak malukan negara. Harimau Muda telah pun dikalahkan oleh Vietnam dengan skor 2-0. Aku rasa tak payah panggil Harimau Muda lah kot, panggil binatang-binatang lain yang lebih sesuai lah, anjing ke kucing ke kan. Ini Malaysia under 23, under 17 kalah terus dari Vietnam ini. Kesal juga lama-lama mereka punya itu mereka punya fans ini. Tak payahlah aku panggil harimau, panggil anjing ke kucing ke. Ekor harimau jalan supaya lebih sopan gitu kan. Timnas Malaysia kelompok usia absen pada dua pagelaran Piala Asia tahun depan setelah dihajar Vietnam dalam kualifikasi Piala Asia U17 2026. Kekalahan itu membuat Malaysia U17 jadi runner-up dan gagal ke Piala Asia U17 2026 setelah kalah bersaing dengan Vietnam. Timnas kasihan memang ini Malaysia ini. Mereka punya kelompok umur, mereka punya timnas senior itu sama-sama bonyok. Kenapa sama-sama bonyok ya? Timnas U17-nya juga hancur-hancuran, itu tidak main di Piala Asia nanti. Indonesia sudah main. Timnas seniornya Indonesia main, Malaysia belum tentu karena laga pamungkas nanti ketemu Vietnam juga. Kalau mereka kalah dari Vietnam selesai mereka. Tapi saya yakin mereka pasti kalah dari Vietnam karena Vietnam pasti akan balas dendam, apalagi waktu itu dikalahkan 4-0 bro di kandang sendiri. Di kandang sendiri, di kandang mereka, di kandang Malaysia maksudnya. Sampai-sampai kalau misalkan Vietnam menang maka Malaysia selesai mereka itu habis, nanti tidak akan ikut Piala Asia tuh si harimau ompong. Bisa apa mereka tanpa 7 siluman harimau itu? Tidak bisa apa-apa bro, tidak bisa apa-apa. Ini satu petanda bahwa Malaysia akan ada sisi gelap dalam sepak bola ke depan ini. Aduh, jangan begitu bang. Ini YouTuber dari Malaysia ini sudah bilang seperti ini nih karena kekalahan 4-0 dari Vietnam. Jangan pesimis dulu bang, masih ada hari esok bang. Oke, jangan pesimis dulu. Lanjut. Karena selepas diberikan hukuman oleh FIFA, ini Malaysia di under U17 ini juga kecewa tidak lolos ke Piala Asia. Yang mana harapan Malaysia U17 untuk tampil di putaran final Piala Asia U17 2026 dipastikan kandas. Tim Harimau Malaya ini harus pulang dengan tangan hampa setelah dihajar Vietnam 4-0 pada laga pamungkas grup C kualifikasi Piala Asia U17 di Stadium PVF Hong Yen. Dan ini sangat kecewa lah, saya sangat kecewa juga. Kecewa lah, karena apa? Karena sebenarnya mereka itu kan pemain-pemain muda harapan gitu kan, tapi ini malah tidak lolos bro. Beda dengan Indonesia tidak perlu berdarah-darah di saat negara-negara tetangga kita seperti Malaysia, Thailand, ya kan, Vietnam salah satunya itu berdarah-darah, mereka harus baku tumbuk dulu di lapangan baru bisa lolos. Indonesia sudah punya tempat di sana, beda level kita. Tapi untungnya Vietnam lolos ini, Malaysia yang tidak beruntung nih. Makanya mereka punya fans Harimau Malaya muda ini kecewa nih, kasihan mereka nih. Tidak ada harapan apa-apa mereka punya timnas ini. Kapten Vietnam U22 Kuat Van Kang mengaku timnya datang ke SEA Games 2025 dengan misi balas dendam karena pernah disingkirkan Indonesia di semifinal edisi sebelumnya. Yap. Mau balas dendam bro? Tidak bisa bro, tidak bisa. Kita nih King ASEAN Games kita ini. Oke, lanjut. Bintang kekalahan itu masih membekas dan kini Vietnam menargetkan merebut kembali medali emas lewat persiapan yang lebih matang. Kapten Vietnam. Oke, semoga mereka bisa mengalahkan kita. Tapi jangan lupa kita datang sekarang dengan skuad yang berbeda. Dulu saja itu skuadnya tidak seberapa, skuadnya itu ya biasa-biasa saja. Tapi kita bisa dapat emas itu, kasih kalah Vietnam, kasih kalah Thailand. Apalagi sekarang ada Ivar Yener, ada Tim Kepens kalau tidak salah, ada siapa lagi ya? Mauro mungkin, maybe ya, yang lain-lain ada siapa lagi, Jens Reven, ada Rafael Struik ya, jadi mungkin kita bisa juara lagi nih, back to back kita yang dapat emas. Kalau sampai kita back to back, weh keren. Memang Coach Indra Syafri spesialis SEA Games itu keren, harusnya dia naik ke U17 itu harusnya.
Pelatih timnas Malaysia Peter Klamovski berbicara bahwa timnya yang berjulukan Harimau Malaya belum terkalahkan selama tahun 2025 ini. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, saya punya tips dan trik untuk kalian bagaimana caranya mendapatkan followers yang banyak di Instagram. Caranya adalah kalian masuk melalui link yang sudah saya taruh di kolom deskripsi. Nama situsnya itu adalah chanlitakipchi.com. Situs ini bisa membuat Instagram kalian memiliki pengikut yang banyak. Oke, langsung saja kita masuk ke situsnya. Setelah kalian masuk ke situsnya, maka akan ada tulisan seperti ini. Kalian pilih masuk dengan Instagram yang berwarna hijau. Setelah itu kalian tunggu beberapa saat. Di sini kalian bisa pilih bahasa dan pilih saja bahasa Indonesia. Selanjutnya kalian masukkan kata sandi dan juga nama belakang akun Instagram kalian. Oke, setelah kalian masuk ke dalam situsnya, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Kalian scroll saja ke bawah, maka akan ada beberapa item yang bisa kalian gunakan seperti kirim suka, kirim pengikut, kirim komentar, tampilan cerita, tampilan langsung, simpan kirim, dan beberapa item untuk aplikasi TikTok. Nah, di sini karena saya mau menggunakan situs ini untuk pengikut, maka saya pilih kirim pengikut. Setelah kalian pilih kirim pengikut, maka akan muncul lagi tampilan seperti ini. Kalian scroll saja ke bawah, maka kalian akan temukan nama belakang dan kalian isi saja nama Instagram kalian. Nah, setelah kalian mengisi nama penggunanya, maka akan muncul profil Instagram kalian. Di sini kalian akan mendapatkan jumlah pengikut sebanyak 60 pengikut. Di sini kalian pilih saja tulisan awal dan dalam waktu 120 detik kalian akan mendapatkan 60 pengikut. Langsung saja kita tekan awal. Oke, dalam waktu 120 detik kalian sudah mendapatkan 60 pengikut. Oke, langsung saja kita cek ke Instagramnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat awalnya tadi itu pengikutnya baru 6, dan di sini coba kita lihat di bar notifikasinya sudah ada beberapa pengikut yang belum mengikuti dan yang lainnya masih dalam antrian, dan coba kita refresh sekali lagi. Oke, di sini sudah ada 10 pengikut ya, yang lain masih dalam antrian. Itu dia cara menambah followers di Instagram. Terima kasih. Betul, belum terkalahkan. Oke, keren, mantap. Tapi menggunakan 7 siluman harimau. Tapi selebih itu ya mereka benang terus lah. Tapi ya yang lain tuh karena pakai 7 siluman harimau. Selebihnya ya biasa aja sebenarnya. Malaysia menjalani 8 pertandingan, 7 menang dan 1 imbang tanpa satupun kalah. Meski begitu, di beberapa kemenangan tersebut diperkuat oleh 7 pemain naturalisasi mereka yang saat ini diskors FIFA. Pelatih Jadi artinya mereka menang itu dengan cara curang. Kalau misalkan mereka tidak pakai pemain-pemain itu, mungkin saja mereka kalah. Contohnya lawan Vietnam. Vietnam itu tidak bisa berkutik di Bukit Jalil ya karena Malaysia ini pakai pemain-pemain ilegal, bro. Kalau seandainya mereka pakai pemain-pemain legal atau katakanlah pemain-pemain Malaysia asli, tidak ada yang kontroversi seperti 7 orang ini, kalah mereka, bro. Kalah mereka itu. Ya, jadi mereka menang ini kalau boleh dibilang ya 2 atau 3 kali lah dengan cara curang itu. Karena apa? Karena ya pakai pemain-pemain ilegal. Jadi tidak sah sebenarnya. Harusnya dianulir lah itu kalau mau fair dari FIFA sama AFC itu. Tapi ya sudahlah, sampai saat ini belum ada keputusan yang jelas. Kampret memang. Timnas Malaysia lagi-lagi dikasih tutorial dapetin pemain diaspora yang halal nih, Bes. Yang Aduh, terbaru, Timnas kasihan. India resmi dapat diaspora kelahiran Kanada bernama Shan Hundal. Striker 26 tahun itu resmi memilih India sebagai negara yang dibelanya. Selain berposisi natural sebagai striker, Doi juga bisa diplot jadi playmaker sampai winger kanan kiri. Sekarang, Shan main buat Inter Toronto FC dan telah mencatatkan 7 gol plus 1 assist dari 16 laga di sepanjang musim ini. Begini, negara-negara lain ini memang terbukti dan punya niat untuk cari pemain-pemain keturunan yang punya garis keturunan mereka lah. Contohnya India punya garis keturunan India, Indonesia ya Indonesia, Malaysia tidak. Malaysia ini cari pemain yang mau dibayar untuk jadi warga negara Malaysia, itu ilegal itu. Sebelumnya Doi pernah bermain untuk Kanada U20 dengan mengemas 3 caps dan mencetak 1 gol. Menariknya, meski India nggak lolos Piala Asia 2027, tapi Shan tetap ingin bergabung bersama skuad Perindavan. Pesona dokumen asli yang cinta negara leluhur emang beda sih, Bes. India sekarang juga lagi gerilya narik diaspora mereka setelah gagal lolos Piala Asia 2027. Nah, rencananya ini bakal menjadi bagian proyek mereka buat tembus Piala Asia 2031 nanti. Nah, ini baru keren. Artinya mereka cari pemain-pemain diaspora mereka, keturunan mereka yang jelas memang punya garis keturunan India gitu kan, sama juga kayak Indonesia. Nah, negara tetangga kita ini, aduh, ini bukan cari pemain diaspora nih, cari pemain yang mau dibayar. Giliran kena skandal ya mulai tuduh sana sini, termasuk Indonesia jadi korban tuduhannya mereka. Kampret memang mereka.
Aduh, memang mereka tuh gagal di mana-mana sih, tapi selalu akui diri mereka hebat. Timnas U22 Indonesia akan menghadapi Filipina pada pertandingan Sikap, pertama bantai, SEA Games bantai. 2025 di Thailand pada Senin 8 Desember 2025 pukul 8.00 WIB. Awalnya, Indonesia dijadwalkan melawan Singapura, namun perubahan grup terjadi setelah Kamboja mundur. Indonesia tergabung di grup C bersama Filipina dan Myanmar, dengan laga melawan Myanmar dijadwalkan pada Jumat 12 Desember 2025. Pelatih Indra Syafri telah memilih 23 pemain, termasuk 4 yang bermain di luar negeri. Namun, Marcelino Ferdinand tidak dapat berpartisipasi karena cedera, digantikan oleh Rifki Ray Farandi dari Persik Kediri. Oke, jadi kita dukung saja timnas kita yang bermain di SEA Games. Semoga kita bisa dapat emas lagi. Siapapun pemain dia turunkan nanti, saya yakin Indra Syafri sudah punya taktik yang tidak disembunyikan lagi. Ya, kita dukung saja. Semoga timnas kesayangan kita ini bisa dapat emas lagi dan bisa meraih kesuksesan yang melampaui negara-negara lain yang ada di Asia Tenggara lah. Itu harapannya kita, oke? Dukung terus, bro. Bukan SEA Games namanya kalau tak ada kesalahan bendera. Tapi kenapa selalu Indonesia? Kenapa Indonesia begitu kan? Selalu Indonesia begitu. Ada apa dengan mereka? Benci kan dengan Indonesia? Ya. Kesalahan penggunaan bendera negara seolah sudah menjadi tradisi yang tak pernah absen di setiap gelaran SEA Games. Hampir di tiap edisi, insiden serupa kembali terjadi dan memicu perdebatan. Namun satu pertanyaan besar terus muncul. Itu kan terbalik Mengapa lagi. Indonesia yang paling sering jadi korban? Pada SEA Games 2023 di Kamboja, kesalahan fatal terjadi saat pra-pembukaan. Bendera Indonesia dibawa dalam posisi terbalik oleh talent acara. 4 tahun sebelumnya, di SEA Games 2019 Filipina, panitia salah memasang bendera Indonesia saat pertandingan floorball putri. Bahkan pada SEA Games 2017 di Malaysia, bendera Indonesia dicetak terbalik di buku panduan resmi. Dan tahun ini kejadian serupa kembali berulang. Saat menampilkan jadwal pertandingan, timnas futsal Indonesia justru ditandai dengan bendera Laos, sementara bendera tuan rumah Thailand malah berubah menjadi bendera Vietnam. Kesalahan bisa saja terjadi, tetapi ketika kesalahan yang sama berulang dan selalu menimpa Indonesia, apakah ini sekadar kelalaian atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Ini heran juga sih, maksudnya ini event sebesar SEA Games, tapi panitianya goblok semua. Masa iya sih dari 2019 sampai dengan 2025 ini itu kesalahan yang menurut saya harusnya tidak terjadi itu. Tapi kenapa harus Indonesia begitu kan? Bendera terbalik, bendera tertukar, itu Indonesia terus begitu kan? Ada apa sebenarnya? Apakah benci dengan Indonesia atau mau menjatuhkan mental Indonesia itu bagaimana gitu kan? Tapi tenang, orang Indonesia ini ya kalem-kalem semuanya. Kita pergi ke sana itu untuk bertanding dan akan dapat emas itu. Walaupun nanti ya dicurangi juga tidak masalah gitu kan. Sekarang aja sudah dicurangi toh. Kita punya bendera terbalik dan lain sebagainya. Sekarang ya kita lihat nantilah. Kita punya tim nasional di SEA Games bisa buat apa? Khususnya sepak bola. Saya sih yakin. Back to back, bro. Harus yakin. Back to back kita itu. Yakin, bro. Keputusan PSSI untuk tidak menggelar FIFA Matchday November 2025 ternyata berujung pahit. Ranking FIFA Timnas Indonesia kembali turun. Menurut Football Ranking per 16 November 2025, Garuda kini berada di posisi 123 dunia dengan 1144.73 poin. Indonesia harus rela turun satu peringkat setelah disalip Suriname yang melonjak 5 posisi sekaligus. Suriname naik ke peringkat 121 usai kemenangan telak 4-0 atas El Salvador dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONCACAF. Tanpa laga FIFA Matchday, poin Indonesia tak bertambah sementara pesaing justru meroket. Itulah kerennya Indonesia, ada FIFA Matchday tidak mau pakai gitu kan. Giliran nanti rank FIFA-nya turun, ya baru mata terbuka. Tapi tidak apa-apa, kita ya sudah lewat, kita hanya bisa mendukung keputusan dari PSSI selaku federasi gitu kan. Kita hanya bisa mendukung, kita hanya bisa mensupport keputusan dari PSSI. Itu yang terpenting sekarang, kita menunggu keputusan dari PSSI soal siapa pelatih baru dari Timnas Indonesia. Karena sampai dengan saat ini posisi kursi pelatih kepala Timnas senior itu belum ada yang pegang. Jadi kita harap di tahun depan ya harusnya sudah ada sih, karena ini sudah terlalu lama.
Saya pikir sudah ada sih nama-nama dan mungkin sudah mengerucut menjadi 1 atau 2 nama, dan ya semoga tahun depan sudah bisa di announcement dan kita bisa tahu, dan timnas kita akan kembali bermain di FIFA World Series nantinya. Kita dukung, semoga kita bisa dapat hasil terbaik di sana dan bisa mengangkat kembali rank FIFA timnas Indonesia, karena sejauh ini jujur aja kita punya rank FIFA itu di bawahnya Malaysia. Kenapa Malaysia ada di atas? Itu kan pertanyaannya. Karena Malaysia bermain di kualifikasi Piala Asia dan selalu menang dan bahkan belum terkalahkan, dan Indonesia kalah terus di bawahnya Patrick Kluivert, makanya turun drastis kita punya rank FIFA. Ditambah lagi kita tidak ikut di FIFA Matchday November kemarin. Ya, seandainya kita bisa ikut di FIFA Matchday, mungkin saja peringkat FIFA kita tidak sejelek sekarang atau mungkin ada di atasnya Malaysia. Tapi itu sudah lewat lah, karena FIFA Matchday November kemarin itu dikasih jatahnya ke timnas U22 lawan Mali kemarin, dan mereka persiapannya itu untuk SEA Games ini. Dan kita lihat kemarin memang timnas U22 memanfaatkan betul uji coba dengan Mali. Laga pertama kalah, laga kedua imbang, dan semoga di SEA Games kali ini kita punya timnas U22 bisa dapat ya emas lagi, bisa dapat hasil yang positif lagi, dan semoga timnas kita semakin berjaya. Dukung terus timnas Indonesia, dan ya itulah tugas kita sebagai supporter. Dan jangan lupa saksikan timnas Indonesia di laga perdana nanti malam. Ini malam kah? Kemungkinan ini malam. Di laga pembuka grup apa Indonesia? Grup C ya. Nantinya sebentar malam di SEA Games 2025. Dukung timnas Indonesia. Let's go bro. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikut. Thank you.